baik. Sehat hari ya. Sehat. Indah kenapa kok kayaknya agak sedikit tegang ya? Iya. Capek ya? Lemak, letih, lesu, bahkan lebih ya. Oke, Ibu Rahma, Ibu Indah, hari ini kita akan mengadakan sesi coaching, yaitu di sini saya bertindak sebagai supervisor dan Ibu Rahma sebagai coach, ya Bu ya. Kemudian Ibu Indah sebagai coaching. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu nih sama Ibu Rahma selaku coach. Kira-kira sebelum kita melakukan percakapan ini Bu, sebelum kita melakukan coaching ini, apakah Ibu sudah mendapat gambaran dari apa yang akan Ibu pertanyakan nantinya, serta masalah dari yang sedang dihadapi Ibu Indah saat ini? Gambaran sudah ada Bu, tapi sedikitlah sederhana, masih tanya-tanya sepintas saja karena melihat keadaan Bu Indah beberapa hari ini agak lebih buruk daripada sebelumnya. Oke, berarti baru sebagian ya Bu ya, sebagian kecil ya, sebagian kecil karena kita baru permulaan gitu ya. Nah, langkah berikutnya Bu, kira-kira kompetensi apa ya Bu yang akan Ibu kembangkan dalam coaching kita hari ini? Yang pertama, saya pengennya memang mengembangkan potensi yang dimiliki coaching kan. Itu sih yang pertama yang ada di pemikiran saya. Yang kedua, mungkin nantinya saya akan benar-benar mendengarkan secara aktif permasalahan dari tadi solusinya tentunya ya. Berikutnya Bu, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu observasi hari ini atau Ibu pertanyakan, namun dengan cara spesifiknya Bu. Jadi kan nggak semuanya harus kita kembangkan, tapi yang paling spesifik yang akan Ibu kembangkan hari ini. Pengen menggali pemberdayaan coaching sih. Nanti pengen penggalian informasi, penggalian apa yang dimiliki Indah ini dengan menemukan solusi-solusi atas permasalahan. Terakhir Bu, sebelum kita memulai masuk kepada supervisi untuk coaching, proses coachingnya, indikator ketercapaian Bu dari pengembangan yang akan Ibu lakukan nanti, kira-kira apa ya Bu? Ya saya berharap, kalau tadi kan Bu masih ini kan masih sepintas saja, saya pun nggak terlalu mendengarkan dengan baik, terus saya juga tidak memberikan solusi gitu kan. Ya saya pengen nantinya kita bersama-sama sedikit mungkin saya sampaikan solusi jika memang saya tahu, tapi kan memang balik lagi ke solusi yang ditemukan oleh Indah. Oke Bu, saya rasa untuk permulaan sudah cukup dari saya. Berikutnya kita akan masuk ke sesi coaching ya. Kita dan Ibu Rahma sudah siap ya? Siap. Oke Bu, saya persilakan. Siap. Oke. Bu Indah, how are you today? Actually, I'm not so fine. Ya, terlihat dari wajahnya hari ini yang lalu sad. Jadi beberapa hari ini kan Bu Indah, saya perhatikan memang ada penurunan di Bu Indah ini ya kan, penurunan dari semangatnya, dari energi positifnya. Nah, apa sebenarnya? Kelihatan kali ya Bu, kalau muka saya nggak fresh, muka saya kayak nggak semangat gitu. Kelihatan tidak? Kelihatan. Biasanya Bu, kita kalau diskusi masalah pelajaran bahasa Inggris kita sama-sama cari game, cari materi pembelajaran loh. Ini Ibu tadi kayaknya biasanya setiap belajar ada games, ini Ibu enggak. Ibu terfokus sama materi. Berarti ada sesuatu yang disampaikan ini. Iya. Sebenarnya saya mau cerita ya kan Bu, tapi kayaknya bingung gitu saya mau cerita atau tidak sama Ibu gitu kan. Kebetulan agak sensitif gitu yang Ibu menceritakan. Jadi selama ini tuh saya pendam sendiri aja gitu. Saya belum menemukan orang yang bisa untuk saya ceritakan gitu tentang apa yang saya rasakan. Belum ini ya Bu, berarti
mungkin berbeda ya Bu, kadang ibu mau cerita sama orang lain nggak paham dengan keadaan kita di sekolah juga ya kan. Jadi coba ibu tarik nafas dulu, keluarkan dulu, rilekskan. Saya kan datang kemari Bu, sebenarnya saya sudah sedikit banyaknya dengar sih dari yang lain gitu kan Bu. Nah, kalau ibu nggak cerita itu gimana menemukan solusinya kan gitu Bu. Jadi saya harap ibu bisa bercerita apa yang menjadi permasalahan ini. Nanti kita bersama-sama Bu, karena kan sedikit pengalaman dari saya ada, dari kawan-kawan ada. Tapi yang pastinya saya yakin ibu juga nanti akan menemukan solusi dari hasil diskusi. Itu kalau ini berarti nanti habis itu kan bakso loh Bu. Ini kan Bu, bukan awal ajaran baru datang. Jadi biasalah setiap awal ajaran baru itu ada pembagian tugas kan Bu. Jadi berapa tahun belakangan ini saya tuh selalu dapat kelas yang bisa dibilang anak-anak itu super aktif gitu. Mungkin mereka setiap pagi sarapannya 3 kali gitu. Jadi energinya itu sangat kuat di kelas. Saking kuatnya mereka itu susah untuk dikendalikan. Jadi kebetulan tahun ini tuh dapat lagi gitu yang seperti itu gitu. Dan yang tahun ini itu bisa dibilang puncaknya, nggak tahu tahun depan mudah-mudahan tidak ya. Ini yang luar biasa gitu. Biasanya saya dapat kelas itu paling yang laki-lakinya aja yang luar biasa, yang perempuannya enggak gitu. Tapi untuk kali ini dua-duanya, mau laki-lakinya mau perempuannya itu luar biasa gitu. Jadi ketika saya menerima tanggung jawab tadi, itu langsung di pikiran saya, aduh kok kayak mana nih, bisa nggak ya gitu. Saya sudah lapor juga loh sama wakil kepala sekolah gitu, kalau bisa jangan saya gitu, tolonglah dikasih aja gitu ke guru yang lain yang saya rasa lebih banyak pengalaman daripada saya gitu. Cuman karena jurusan kita kan bahasa Inggris ya, jadi anak-anak tadi tuh kalau udah dengar pelajaran kita kayak merasa udah takut sendiri gitu. Jadi kebetulan sebelum saya ikut CGP ini kan Bu, sebelum saya belajar KSE, belajar itu di sekolah itu dapatlah label tadi gitu kan. Jadi bilanglah kalau saya itu guru yang galak. Jadi kalau yang galak itu cocoknya masuk kelas yang luar biasa supaya anak-anak tadi tuh manut gitu dengan gurunya. Tapi kan karena saya udah belajar di JGP ini, rasanya tuh saya mau mengubah label tadi gitu. Tapi ya balik lagi ketika saya lapor ke wakil untuk minta dirubah, makanya udah pasti nih nggak bisa lagi dirubah katanya gitu. Sampai saya bilang udah Pak, nanti aja ngasih keputusannya, saya berdoa dulu di rumah biar Bapak rubah. Ternyata nggak dirubah juga gitu. Kadang adalah perasaan kawan gitu kan, kok dia bisa ya dapat kayak gitu, enak kali ya dia, kok aku dapat kayak gini aja ya gitu. Adalah perasaan kayak gitu, itulah Bu yang membebani pikiran saya gitu. Baru mulai awal tahun langsung berat kayaknya gitu, bisa nggak nih yang ngejalaninnya. Makanya jadinya wajah saya tuh kayak nggak ada semangatnya gitu. Iya, berarti kan Bu, kalau yang saya dengarkan lah dari yang Ibu sampaikan ini, yang pertama Ibu selalu dapat kelas yang hiper lah ya, mungkin gitu anak-anaknya ya kan, dengan luar biasa tingkah-tingkahnya. Yang kedua kayaknya dengan kondisi anak-anak yang seperti itu mengharuskan Ibu harus lebih sedikit tinggi emosinya, sehingga Ibu dapat label guru galak ya kan. Tapi Ibu sadar nggak, Ibu kenapa selalu dipercaya terus sama kepala sekolah atau wakil kepala? Berarti selama ini berhasil sebagai guru yang mampu meluluhkan si anak-anak hyper. Mungkin semua orang Bu tidak mempunyai potensi yang seperti Ibu itu sebenarnya Bu. Jadi kira-kira lah Bu, menurut Ibu lah, waktu Ibu
berhasil mengendalikan anak-anak yang hyper, terus dengan perasaan ibu pasti kecewa ya Bu ya, dengan pelabelan ibu dulu galak gitu, orang takut gitu ya kan Bu. Iya benar-benar. Saya yakin pasti ada rasa ibu kepuasan tersendiri ya kan Bu, ketika ibu berhasil mengakhirkan mereka, benar nggak? Ya, ada sih merasa puas gitu. Sebenarnya dari label galak itu ada juga lah saya merasa puas ya kan Bu. Puasnya tuh gini, kalau udah misalnya saya jalan gitu kan, itu anak tuh udah lari sendiri gitu, kan saya nggak ngomong apa-apa, cuma nengok aja gini, udah lari gitu kan. Cuma adalah merasa ternyata mereka ini ya gitu. Tapi lama kelamaan karena ada pelabelan itu ya jadi makin nggak enak. Tapi ketika saya berhasil melakukan, anak itu adalah perubahan di ketika saya menjadi wali kelasnya, memang adalah merasa puas gitu. Cuman itulah Bu, karena yang ini tuh imbang pula laki-laki dan perempuan yang luar biasa. Kebetulan saya juga baru melahirkan, ada anak bayi yang memang saya juga ekstra gitu kan Bu, sama lagi ada satu toddler yang luar biasa aktifnya. Jadi tenaga itu sudah banyak terkuras di rumah, tambah lagi kita juga harus berpikir bagaimana menaklukkan hati anak-anak yang sekian puluh di sekolah itu. Jadi saya mikir, aduh bisa nggak ya, berhasil nggak ya gitu. Karena ketika itu berhasil syukur, ketika itu nggak berhasil ya saya pasti di sekolah itu sama Bu Ina malah gini, malah parah, malah ini tuh yang jadi beban juga dalam pikiran saya. Jadi kan Bu, teringatlah ya kan, memang saya ini cocok juga lah bertanya sama ibu, kita sama-sama belajar ya kan. Kita kan sama-sama lagi ikut pendidikan guru penggerak nih Bu ceritanya gitu ya kan. Sudah berapa materi, sudah banyaklah materi yang kita lakukan gitu kan. Saya sendiri punya beberapa ide-ide itu karena mengikuti guru penggerak dengan fasilitator kita yang keren gitu kan. Nah, dari permasalahan ibu lah, kira-kira apa yang bakal mau ibu lakukan dari ke depannya? Rencananya apa kira-kira? Rencana awalnya sebenarnya saya Itu sudah berhasil loh sebenarnya, tapi ibu masih belum ini nih, belum keluar semua karena belum ada kan cerita ibu. Coba Bu. Itulah Bu, kemarin aja itu udah mulai, sebenarnya saya sudah mau mengurangi pelabelan tadi supaya saya nggak dibilang galak lagi gitu. Nah, dengan saya ya, kaca itu nggak sampai kaca kena kepalanya. Masih ada enggak? Itulah yang pertama ingin saya hilangkan adalah pelabelan tadi. Sebenarnya itu udah saya mulai lah dari tahun lalu, kebetulan saya hamil, jadi udah menurunlah emosi saya tadi sedikit karena kebetulan saya lagi hamil. Sampai rekan-rekan saya bilang gini, Bu Indah, tahun ini nggak keluar ya tanduknya. Berarti kan kawan-kawan saya juga ikut melabeli saya seperti itu gitu kan. Iya. Nah, padahal sebenarnya saya bukan yang marah-marah gimana gitu. Cuman mungkin karena saya pikir awal masuk itu kalau kita strength, mereka akan selama setahun itu akan strength. Saya pikir gitu. Itulah langkah pertama yang saya lakukan. Langkah yang kedua yang saya lakukan adalah untuk anak ini tadi, itulah diagnostik awal atau asesmen awal lah. Kita pelajari dulu background orang keluarganya bagaimana, kenapa mereka seperti itu gitu. Baru yang kedua paling yang saya lakukan adalah membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Jadi yang mereka awalnya mungkin brutal, tapi karena ini kita melakukannya bersama, mereka juga akan lebih bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Lalu yang ketiga paling yang saya lakukan adalah bagaimana menciptakan anak tadi ke saya lebih merasa saya itu sahabat bagi mereka, karena kan kebetulan saya masuk SMA gitu, nggak bisa lagi kayak SD yang kita bentak-bentak gitu. Luar biasa Bu, itu inovasi yang sangat luar biasa tuh Bu. Jadi jadikan kestrengthan ibu itu menjadi strong. Itu dia kan. Jadi wanita yang kuat itu akan melatih diri ibu sendiri
juga ya makasih Bu, Ibu sudah percaya sama saya untuk bercerita. Artinya walaupun kita berbeda tingkatan ya Bu ya, tapi saya harap memang inovasi-inovasi yang Ibu sampaikan tadi, terobosan-terobosan yang tadi juga hasil dari mungkin kita mengikuti kegiatan guru penggerak tadi ya Bu ya. Ya yang jelas Ibu harus sabar, artinya di sini kita sama-sama Bu bisa merubah, karena mereka pasti banyak tuntutan yang kepada guru penggerak ini, mereka pasti meminta lebih dari kita. Ya ikhlas saja dalam menjalani, semoga kita bisa sama-sama menemukan hal-hal yang baik dan yang terbaik ya Bunda. Terima kasih ya Bu udah mau dengarkan cerita sama-sama. Saya pun jadi agak lega dan lebih bersemangat lah untuk menjalani tahun ajaran yang baru. Mudah-mudahan saya berhasil, kita sama-sama berhasil berinovasi dan merubah anak-anak kita jadi lebih baik lagi. Istiqomah ya Bu. Ya udah, saya permisi dulu ya Bu Indah. Sehat-sehat. Selesai ya Bu Indah, Bu Rama? Selesai. Terima kasih karena Ibu Indah dan Ibu Rama sudah melakukan paket coaching. Sebelum saya tutup, masih ada Bu ya yang ingin saya tanyakan nih sama coachnya ya kan? Pertanyaannya nggak sulit-sulit kok, tapi namanya Ibu Rama ini seorang kepala sekolah ya kan? Saya rasa semua pertanyaan itu dengan sangat mudah untuk dijawab secara gamblang ya Bu ya. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejaknya ya Bu Indah ya. Baik Bu, yang ingin saya tanyakan tadi kan ada ya Bu pertanyaan pas observasi tadi yang menyatakan bahwasannya kita ini sewaktu melakukan coaching kan mempunyai tujuan ya. Iya. Nah, apakah setelah Ibu melakukan coaching tadi terhadap Bu Indah atau coaching, tercapaikah sudah indikator tujuan yang Ibu inginkan tadi? Alhamdulillah tercapai Bu, karena dia juga akhirnya terbuka dan menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Itu disebabkan karena saya perhatikan tadi selama melakukan coaching, Ibu juga memberikan pertanyaan itu secara luas, sehingga saya perhatikan Bu Indah tanpa segan ya Bu, tanpa segan apalagi malu-malu mencurahkan isi hati Ibu kepada Ibu Rahma yang kita yakini pasti bisa memberi kita solusi. Mungkin ya Bu ya, karena saya sendiri pun dari perhatikan saya sangat yakin sekali gitu ya. Nah, Bu Rahma ini awalnya positif. Betul. Jadi kalau kita dekat sama-sama positif ya, ada juga Bu sama positif kayak Bu Rahma ya kan. Jadi ya. Jadi alhamdulillah sudah tercapai ya Bu ya. Ya. Kompetensinya, indikator tujuannya sudah dapat, alhamdulillah. Semoga jadi perbaikan ke depan. Nah, pertanyaan selanjutnya Bu, apa Bu kompetensi yang ingin Ibu kembangkan setelah Ibu melakukan coaching terhadap Ibu Indah sebagai coaching? Apa masih ada yang ingin Ibu kembangkan atau memang sudah padakan sampai di situ? Iya, kayaknya yang akan saya kembangkan penggalian potensi dari saya sendiri, walaupun tadi sifatnya terbuka, tapi kan kurang banyak solusi, jadi itulah yang akan saya kembangkan supaya menemukan solusi-solusi yang win-win solution apa sih maksudnya. Saya Kita bahas di luar ini ya Bu. Moderator ya mungkin itu saja sih Bu, yang jelas memang kita dalam coaching ini harus fokus dan harus mendengarkan dengan baik siapa yang coaching. Pertanyaan terakhir Bu, ini pertanyaan ini bermanfaat untuk kita bertiga sebenarnya. Apalah manfaat kita mengcoaching seseorang yang kira-kira? Yang pertama merasa lega Bu, yang kedua pasti menemukan solusi, yang ketiga kita bertambah wawasan. Kita nggak karena gini, bertambah wawasan udah itu merasa nyaman ya kan, kita merasa nyaman dapat chemistry ya, dapat chemistry,
terbangun kemitraan tadi, karena kita melakukan komunikasi itu dengan baik, nggak hanya searah ya kan Bu. Dari mana menandakan kalau coaching kita ini berhasil? Si coaching merasa menjawab pertanyaan kita dengan terbuka. Kemudian satu lagi Bu, wajahnya pasti berubah. Pasti berubah ya kan? Itu kan sudah sini Bu ya kan? Karena itu tadi ketika sudah terbuka, si coach tadi pasti nyaman untuk melakukan pembicaraan Iya. tadi yang awalnya Nyambung berat, kan? jadi nyaman. Terkoneksi ya, koneksi antar materi. Gitu ya. Oke Bu Indah, Bu Rahma, sangat luar biasa sekali coaching kita pada hari ini. Saya juga sangat berterima kasih kepada keduanya. Ini menambah ilmu juga bagi saya tentunya pribadi. Kemudian semoga kita bertiga ini dan teman-teman lainnya juga selalu sehat, mengikuti pendidikan kita ini dan mendapatkan hasil terbaik. Amin. Ya, demikian Ibu, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi